Shalom, sobat pecinta kebenaran. Kita kembali berjumpa pada channel Suara Kebenaran Injil Kristus. Kali ini kita membahas tentang Melkisedek, sosok misterius yang kisahnya tertulis di dalam Kejadian pasal ke-14, sepertinya hanya sebuah sisipan. Ia merupakan sebuah kisah pendek yang ada di tengah-tengah panjangnya rangkaian kisah tentang Abraham. Melkisedek ini memang kisahnya hanya sekilas, namun ia juga disebut lagi di dalam kitab Mazmur pasal 110 dan muncul juga di dalam Perjanjian Baru, yaitu surat Ibrani pasal ke-7. Jadi mestinya nama Melkisedek merupakan tokoh yang perlu digali peran dan makna pesan dari kisahnya sehingga muncul di dalam Alkitab kita. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan like yang merupakan dukungan dari sobat pecinta kebenaran semuanya agar terus channel ini bisa berkembang, bisa meluas. Biarlah juga mengklik untuk share dari link dari video ini sehingga sobat pecinta kebenaran semua menjadi saluran berkat dan juga video ini menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Berbicara mengenai Melkisedek, ada beberapa argumen yang sejak lama muncul tentang sosok Melkisedek. Pertama, ia ada penampakan Tuhan Yesus pada Abraham yang disebut sebagai Kristofani, yaitu penampakan Tuhan Yesus pada Perjanjian Lama sebelum ia inkarnasi. Kedua, argumen ini mengatakan ia adalah malaikat Tuhan, yaitu Malach Adonai sendiri. Yang ketiga, Melkisedek adalah Sem, anak dari Nuh. Keempat, Melkisedek sebagai Raja Salem, ia adalah pendiri Yerusalem. Dan Salem adalah nama lama dari Yerusalem itu. Kelima, Melkisedek adalah imam dan raja dari Kanaan. Sementara sebagian orang menganggap bahwa Kanaan itu adalah pusat penyembahan berhala. Yang keenam, Melkisedek hanya mitos saja karena ia disebut sebagai pribadi yang tanpa awal dan tanpa akhir, tidak berbapak, tidak beribu. Nah, bagaimana kebenarannya? Kita akan temukan jawabannya sesudah kita menyelesaikan video ini. Jadi terus tonton video ini sampai selesai. Yang menarik bahwa Melkisedek ini tidak hanya ada dalam Alkitab kita yang sudah dikanonkan. Ternyata ada catatan-catatan lain dari berbagai sumber yang juga menyebutkan kisah tentang Melkisedek. Yang pertama contohnya adalah temuan dari Dead Sea Scroll atau gulungan Laut Mati. Bisa juga disebut sebagai naskah Laut Mati. Pada Qumran, ini adalah banyak gua yang di Qumran sana. Disebutkan gua Qumran, yaitu gua ke-11 yang terletak di Laut Mati di tepi barat. Dari peninggalan-peninggalan dari arsip-arsip itu dijumpai bahwa Melkisedek ternyata dicatat pernah muncul dalam perayaan Yom Kippur sebagai imam besar. Ia juga dipanggil sebagai El. Nah, ini menarik sekali. Kedua, seorang sejarawan Yahudi bernama Josephus Flavius pada abad pertama yang menuliskan bahwa Melkisedek adalah pemimpin Kanaan, raja kebenaran yang merupakan pendiri atau penemu dari sebuah kota yang ditengarai adalah Yerusalem. Dan yang ketiga, nama Melkisedek juga disebutkan dalam kitab Henoch.
Namun karena kitab Henoch ini tidak masuk di dalam kanonisasi dalam Alkitab kita, maka kita tidak membahasnya. Kemudian, siapakah Melkisedek ini dan apa perannya dari sosok misterius ini? Karena ia disebutkan pada beberapa kitab, dan tentu kita bertanya signifikansinya, sehingga Melkisedek ini dibahas, dicantumkan di dalam kitab kita. Nah, untuk mendasarinya kita akan membaca dari kitab Ibrani pasal yang keempat, Ibrani pasal ke-7 ayat ke-1 sampai ke-3 dengan judul perikop yang menarik, Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Judul perikop yang menarik menyandingkan Melkisedek dengan Kristus. Karena judul dari pembahasan dari Ibrani pasal 7 ini adalah Kristus dan Melkisedek. Disebutkan sebenarnya Melkisedek ini adalah Raja Salem. Tapi ia juga imam Allah yang Maha Tinggi. Melkisedek berasal dari kata melech atau raja, artinya dalam bahasa Ibrani, dan sedek dari kata sadek, kebenaran atau keadilan. Jadi memang ia bernama Raja Kebenaran. Tetapi memang juga ada beberapa ahli yang mengatakan ini adalah gelar atau sebutan. Yang jelas statusnya adalah raja dan imam. Yang menarik adalah imam Allah yang Maha Tinggi, El Elyon. Kalau kita lihat kisahnya, tentu bisa nanti dibaca pada Kejadian pasal ke-14 ayat 17 sampai ayat ke-20. Kemunculannya adalah ketika ia menyongsong Abraham yang sesudah pulang berperang untuk membebaskan Lot, keponakannya yang tertawan ketika Raja Sodom beserta teman-temannya, keempat raja lain, mereka berjumlah 5 raja, dikalahkan oleh 4 raja dari timur. Dan karena Lot kemenakannya tinggal di Sodom, berakibat ia pun ikut tertawan dan dirampas harta bendanya. Lalu Abraham tergerak hatinya untuk menolong, dan ia mengumpulkan dari para pekerjanya, orang-orang yang ada di rumahnya, berjumlah 318 orang dan pergi untuk berperang. Dan akhirnya Abraham memenangkan perang tersebut. Nah, sesudah itu muncullah Melkisedek. Ia menjumpai Abraham, memberi selamat, dan tanpa diminta oleh Abraham, Melkisedek memberkati Abraham. Ayat yang kedua, kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya itu. Jadi yang menarik disebutkan bahwa Melkisedek memberikan roti dan anggur, menjamu Abraham. Kemudian sebagai balasannya Abraham secara sukarela memberikan sebagian harta benda dari rampasannya kepada Melkisedek. Yang menarik pada ayat yang ketiga disebutkan Melkisedek ini tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah.
Sehingga ayat ini seringkali menimbulkan pemahaman bahwa apakah Melkisedek ini satu tokoh yang fiktif atau hanya merupakan malaikat, bahkan jangan-jangan ia adalah Mal'ah Adonai. Tetapi ketika kita mempelajari ungkapan ini, yaitu idiom, ungkapan yang khas, ungkapan yang khusus di dalam bahasa Yunani yang merupakan teks asli dari surat Ibrani ini, kalau disebut tidak berbapa, itu artinya nama bapaknya tidak diketahui. Disebut tidak beribu berarti nama ibunya tidak diketahui. Tidak bersilsilah berarti silsilahnya tidak diketahui secara pasti. Jadi dengan kita mempelajari ada ungkapan yang khusus di dalam bahasa Ibrani, kita tahu bahwa sosok dari Melkisedek ini bukanlah pribadi yang tiba-tiba muncul begitu saja dan kemudian menghilang begitu saja. Tetapi disinilah kita mengerti bahwa sebenarnya mengapa Melkisedek ini disebutkan dan disandingkan dengan Kristus. Kalau kita pelajari di dalam kitab Ibrani, kita akan melihat alasannya bahwa sebenarnya penulis Alkitab ini ingin menonjolkan, terutama dalam kitab Ibrani ini, ingin menonjolkan Yesus sebagai yang lebih utama dari malaikat, yang lebih besar dari Musa dan sebagainya. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 1 misalnya, Allah tidak lagi berbicara melalui perantara nabinya, tetapi ia pada akhir zaman berbicara melalui perantaraan anaknya. Bahkan anak Allah yaitu Kristus itu lebih besar daripada malaikat. Kristus juga lebih besar daripada nabi besar bangsa Israel, Musa. Kemudian kalau kita lanjut lagi pemahaman penelusuran pembelajaran kita di dalam Ibrani pasal 4, bisa sobat semua membaca dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Dalam perikop Yesus sebagai imam besar agung, ayat ke-14. Di sini ditonjolkan bahwa ternyata Yesus juga adalah imam besar. Bahkan ia imam besar agung, lebih besar daripada imam besar. Kemudian kalau kita baca pada Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10 yang sudah kita baca di sini disandingkan bahwa Kristus ini disandingkan dengan Melkisedek. Melkisedek adalah imam dari Allah yang maha tinggi. Dan Yesus pun juga adalah tentu karena ia berasal daripada Allah itu sendiri. Pada Ibrani pasal 7 ayat 11 sampai ke 28, Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Harun adalah imam besar. Ia 1 tahun sekali perlu bisa masuk di dalam ruang Maha Kudus dan ia mempersembahkan korban bakaran. Dan setiap tahun terus berulang seperti itu. Tetapi Kristus itu sendiri adalah imam besar agung. Ia mengorbankan dirinya sendiri 1 kali cukup untuk selama-lamanya. Bahkan di dalam Ibrani pasal ke-8 ayat 1 sampai ke 13 misalnya, di situ disebutkan bahwa Kristus adalah imam besar perjanjian baru. Jadi di sini sebenarnya lebih pada pengajaran Rasul Paulus menekankan adanya pergeseran dari imamat Lewi, yaitu Harun. Imam besar Harun ini adalah keturunan Lewi yang biasanya hanya bisa dijabat jabatan imam itu hanya untuk orang-orang yang dari suku Lewi. Tetapi di sini nampaknya ditonjolkan imam besar perjanjian baru yang melebihi daripada imamat Harun,
yaitu munculnya Kristus sebagai imam besar agung. Menarik sekali untuk kita mempelajari bahwa nampaknya kebenaran itu semakin terungkap sehingga kita bisa memahami dengan jelas bahwa pesan-pesan penting yang perlu kita pelajari, yang kita pahami adalah yang pertama, Melkisedek adalah tipologi yang merujuk kepada Kristus yang adalah Mesias itu sendiri. Kita ketahui Mesias tentu memiliki 3 matra yang harus dipenuhi, yaitu sebagai nabi. Bisa dibaca di dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai ke 18, ini merujuk kepada Kristus. Kemudian selain sebagai nabi juga raja. Dalam jabatannya sebagai raja kita bisa mempelajari di dalam Mazmur pasal 110. Kemudian matra yang ketiga, jabatan sebagai imam, tentu kita sudah singgung, kita sudah jelaskan di dalam suratan Ibrani. Dan pesan penting lainnya adalah bahwa Kristus mempunyai imamat yang lebih tinggi, yang lebih unggul dari imamat Harun. Dan yang ketiga, bahwa sebenarnya kita sebagai orang-orang percaya juga disebut sebagai imamat rajani, imam-imam kerajaan surga. Walaupun kita bukan keturunan Lewi. Imamat rajani kita bisa baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Puji Tuhan, betapa besar anugerah bagi kita. Kita yang adalah tunas liar yang dicangkokkan kepada pohon zaitun yang asli, yang sejati. Roma pasal 11. Tidak cukup sampai di sini saja. Ternyata kita pun juga difungsikan sebagai imam-imam kerajaan surga. Jadi kita sudah bisa melihat bahwa kita tidak perlu berkecil hati. Wah, kita ini dulunya adalah orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Namun oleh kasih karunia-Nya kita ditarik masuk di dalam terangnya yang ajaib. Namun toh kita adalah orang-orang yang non-Yahudi. Dalam terang firman Tuhan kita tahu bahwa kita dicangkokkan kepada pohon zaitun yang sejati itu. Dan tidak cukup demikian, kita menjadi imam-imam kerajaan surga. Luar biasa sekali. Jadi dalam video kali ini kita mendapatkan penyingkapan betapa Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan ingin kita juga memiliki visi, menangkap visi ini, bahwa kita ini adalah imam-imamnya Tuhan. Oleh karena itu kita perlu menyiapkan diri, kita perlu sungguh-sungguh menjaga hidup kita. Oleh kasih karunia Tuhan kita dimampukan berfungsi untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan berjumpa kepada dalam video-video yang berikutnya. Dan biarlah kita terus setia di dalam Tuhan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Tuhan memberkati.